Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, keluarga besarku, para sahabat, teman-teman semua, anak-anak didikku, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah banyak kita terima. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Saudara-saudariku rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada perkara yang banyak orang enggan membicarakannya, yaitu kematian. Kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang sifat-sifat kematian. Pertemuan hari ini kita akan lanjutkan dengan sifat kematian pada poin yang kedua. Dan kita harus tetap ingat bahwa sesungguhnya mengingat kematian itu bukan sekedar anjuran, ya. Mengingat kematian itu adalah sebuah perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Kita sebagai hamba diperintahkan untuk senantiasa mengingat kematian, karena kita tahu itu pasti terjadi. Sudah kita bahas pada pertemuan pertama kemarin. Nah, saudara-saudari rahimakumullah, di antara perintah mengingat kematian itu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikra hazimil lazati yanul maut fa innahu lam yaskurhu ahadun fi diki minal ais illa wassa'ahu alaih wa la zakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alaih. Artinya, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, banyak-banyaklah mengingat perusak kelezatan dunia ini, yaitu kematian. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingat kematian di waktu dia sedang susah, sedang sedih, sedang banyak masalah. Lalu dia ingat kematian, kecuali ingatannya itu pada kematian akan mengurangi atau melapangkan kesusahan hidupnya. Dan tidaklah seseorang mengingat kematian itu di waktu dia sedang dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dalam keadaan yang banyak sekali karunia Allah kepadanya, lalu dia ingat mati, maka itu akan membatasi kebahagiaan, kesenangan hidupnya. Artinya, saudara-saudari rahimakumullah, bagi yang sedang susah, baik karena penyakit, karena ekonomi, karena masalah keluarga, masalah anak-anak, lalu dia ingat mati, maka insya Allah itu akan melapangkan kesusahannya, melonggarkan keresahan jiwanya. Karena dia akan berpikir, ini kan gak lama toh, nanti juga mati. Ya, berapa lama sih ini? Kesusahan ini gak lama kok. Umur kita ini kalau menurut Rasulullah SAW kan jelas, baina siti wa sab'ina, antara 60 sampai 70 tahun, hanya sedikit yang lebih dari itu. Nah, kemudian bagi mereka yang lapang hidupnya, senang hidupnya, bahagia hidupnya, banyak pangkat, harta, kedudukan, jabatan, badan sehat, lalu dia ingat mati, merenung kematian, maka ini akan membatasi kebahagiaannya, akan membatasi kesenangannya terhadap kehidupan ini. Ini salah satu dalil yang memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak mengingat kematian, karena itu adalah perintah, bukan sekedar anjuran. Kalau kita paham ilmunya, insya Allah kita akan pasti bisa banyak mengingat kematian itu. Saudara-saudariku rahimakumullah, sifat kematian yang kedua yang kita bahas pada kali ini adalah bahwa kematian itu berkaitan dengan rezeki seseorang.
tidak akan pernah seseorang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum rezekinya Allah sempurnakan. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika Allah memerintahkan Rasulnya untuk supaya manusia itu mencari karunia Allah dengan kalimat ayyuhan nas, wahai manusia. Lalu ditambah dengan kalimat berikutnya ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talabi, bagus-baguslah, perbaguslah kalian dalam mencari karunia Allah. Ya, jangan ngambil yang haram, jangan yang ngambil bukan hak kita, jangan ngambil yang bukan menjadi milik kita. Jangan menipu, jangan curang, ya. Nauzubillah. Lalu Rasulullah menyambungkan dengan kalimat berikutnya, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta anha fattaqullah wa ajmilu fit talabi huzu mahalla wa da'u maharum. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya tidak akan pernah dimatikan seorang hamba Allah itu, seorang manusia itu, kecuali telah Allah sempurnakan rezekinya. Nah, artinya seseorang tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah kasih semua, Allah beri semua rezeki yang Allah janjikan ketika dia lahir ke muka bumi, ketika ruhnya ditiupkan maka sudah ada ditetapkan kepadanya berapa banyak rezekinya. Dan dia tidak akan dimatikan sebelum rezekinya itu ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. In ahta'anha in. Jadi terkadang kata Nabi, wa in ahta'anha, kadang-kadang rezeki itu telat. Kerja dari pagi sampai petang, ya, sampai umur sudah tua, tapi biasa-biasa aja. Rezeki hartanya dikasih Allah ketika sudah tua. Ketika nggak kerja lagi bahkan dia hidup mewah karena anak-anaknya memberikan begitu banyak kepadanya kesenangan-kesenangan, liburan, jalan-jalan, bisa umroh, bisa haji karena anak-anak. Padahal dulu sang ayah ini luar biasa kegiatannya untuk mengumpulkan rezeki Allah. Ternyata nggak Allah kasih ketika muda, Allah kasih ketika tua melewati tangan-tangan anaknya. Ya, ini kadang kita nggak paham ya. Orang itu kerjanya kok nemen amat sih, tapi kok begitu-begitu aja. Pertama dia salah keliru memahami rezeki hanya sekedar harta. Padahal kesehatan, kemudahan beribadah, kemudahan menuntut ilmu, rumah tangga yang akur, tetangga yang baik, itu juga karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabda Nabi SAW tadi, wa in abta anha, kadang-kadang lambat dapatnya rezeki itu terakhir ketika menjelang hari kematiannya, ya. Tapi pasti Allah kasih, Allah sempurnakan. Kata para ulama, kalau seandainya dijanjikan kepadanya oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, mas rezekimu 5 miliar sampai hari kematianmu, maka pasti Allah tunaikan 5 miliar itu sebelum hari kematiannya tiba. Saudara-saudari rahimakumullah, kemudian Rasulullah menyambut dengan kalimat wa ajmilu fit talabi huzu mahalla wa da'u maharum. Perbaguslah kalian dalam mencari karunia Allah itu. Ambillah yang halal, tinggalkan yang haram, ya. Kalau seseorang memahami hadis ini dengan penuh keimanan, keyakinan, pasti dia tidak akan curang, dia tidak akan menipu, dia tidak akan mengambil yang bukan haknya. Karena apa? Allah telah tetapkan rezekinya. Berlaku adil tidak membuatnya menjadi miskin, melarat, kere, enggak. Tidak akan berkurang hartanya, ya. Berlaku curang juga tidak akan menambah hartanya. Karena Allah sudah tetapkan rezekinya sebesar apa yang Allah pastikan dan dibayarkan sampai sebelum hari kematiannya. Saudara-saudari rahimakumullah, ketika memahami ini maka para pedagang insya Allah nggak curang, para petani nggak curang, para pegawai nggak akan curang, nggak akan korupsi. Ngapain? Karena rezeki telah Allah tetapkan, tinggal aku bersyariat, berusaha, bekerja maksimal untuk menyambut, untuk mendapatkan rezeki itu. Jadi memahami hadis ini termasuk masalah akidah, bahwa ketika dia paham rezekinya telah Allah tetapkan, tinggal dia berusaha, bekerja ikhtiar sesuai dengan apa yang ditetapkan. Dan ingat, Allah berkehendak kepada sesuatu, al-ma'isyah, terserah Allah. Ada yang Allah banyakkan, Allah lapangkan rezekinya, Allah ada yang Allah sempitkan, Allah sedikitkan.
Kenapa Allah lapangkan, Allah banyakkan rezekinya? Allah uji orang itu dengan rezeki yang banyak itu. Apakah dia bersyukur atau dia kufur? Ada yang Allah sedikitkan, Allah sederhanakan kehidupannya, padahal dia sudah kerja maksimal, misalnya usahanya banyak. Apa tujuannya? Supaya dia bersabar. Mampu nggak dia bersabar terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya? Dan kedua-duanya jika disikapi dengan iman, insya Allah pasti mendatangkan kebaikan. Saudara-saudariku rahimakumullah, inilah kajian kita pada kali ini, sifat yang kedua tentang kematian. Bahwa kematian itu berbanding lurus dengan rezeki kita. Maka dari itu ketika memahami ini, janganlah mengambil yang bukan hak kita. Jangan curang, jangan mengurangi timbangan ya. Karena semua sudah Allah tetapkan dan Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dilakukan Allah. Kita yang akan ditanya nanti ketika kita mengambil yang bukan hak kita. Seseorang tidak akan pernah bisa taat beribadah kepada Allah dengan maksimal kalau dia masih mengambil harta hak orang lain. Kalau dia masih mengambil yang bukan hak dia. Ittaqil maharima takun badan nas, kata Nabi. Jauhilah kalian dari hal-hal yang haram. Maka kalian akan menjadi ahli ibadah yang hebat. Kalau mau sholatnya khusyuk, tawaduk. Kalau mau akhlaknya baik, maka jauhi dari perkara-perkara haram. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dari seluruh ilmu yang kita miliki, supaya kehidupan akhir kita nanti kehidupan yang berakhir dengan kematian, husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.